Lu untuk bawaan di tas lu itu tidak terlalu banyak, artinya ketika lu bawa tenda kan packagingnya gede tuh. Kalau ini tuh cuman kecil doang packagingnya. Oh, hai. Hehehe, belum. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Jadi gue di sini tuh mau ngasih tahu ada cara lain ketika lo mau tidur di luar ruangan atau di outdoor. Jadi kan biasanya kita tidur tuh cuman di tenda doang, tapi ini kita pakai hammock. Pakai hammock yang proper banget nih. Dari atasnya kita masang atap nih, pakai flat sheet, terus dari bawahnya tentunya pakai hammock untuk kita tidur. Terus ini ada plus hammock kelambu juga nih. Jadi ini hammocknya itu plus kelambu, jadi ketika serangga, nyamuk, semut itu nggak bisa masuk ke bagian dalam sini. Jadi ini perpaduan antara flat sheet dengan hammock kelambu nih di sini nih. Ini flat sheetnya ukurannya sih 3x4, ada lebihan sedikit yang bisa buat pintu. Terus pasnya sih 3x3 nanti lu pakai. Tapi gua emang sengaja dilebihin biar kalau hujan tuh nggak langsung kena kepala gua di sini gitu. Nggak tampias lah kalau kata bahasa Sunda tuh. Oke, kita lihat dari sini dulu. Nah, jadi memang di sini tuh sebetulnya kalau untuk pemasangan si flat sheet-nya sih normal-normal aja, lu pasti bisa lah untuk masang flat sheet kayak gini. Jadi si flat sheet-nya dipasang di atas hammock, udah gitu doang gitu kan. Tinggal bentang tali 4 di belakang 2, di depan 2 gini. Cuman yang di sini gua lebih mau tekenin adalah, nah karena sekarang gunung-gunung udah pada buka nih, gue juga sama pengen naik gunung juga udah lama banget, tapi lu harus tetap memenuhi protokol yang ada. Gue mau kasih tahu di sini, gue baru ngeborong beberapa peralatan prokes lah ya. Tuh. Jadi selain masker, lu juga harus bawa nantinya disinfektan juga bisa, atau hand sanitizer. Di sini hand sanitizernya ada beberapa pilihan. Jadi kayak ada yang first antiseptik nih, yang spray gitu, terus ada yang gel juga. Tapi ada yang beda juga nih, ada yang bisa menimbulkan wangi yang berbeda. Di sini ada wangi vanilla, terus ada morning fresh juga. Jadi kalau emang lu butuh wangi-wangi yang agak beda, ya ini lebih beda dari yang lain lah gitu kan. Jadi nggak kayak hand sanitizer teman-teman lu, jadi lebih wangi gitu kan, walaupun abis makan ataupun sebelum makan ataupun setelah nyentuh apapun lah gitu. Terus di sini ada disinfektan juga yang dikhususkan buat pakaian nih. Nah kan kalau kita naik gunung pasti punya aparel khusus tuh kan ya. Jadi nantinya kalau emang mau buat pakaian yang ini aja nih, yang pink ini nih. Ini buat pakaian tuh nggak ngerusak warna kepakaiannya, terus nggak ngerusak bahannya juga. Karena ini emang khusus buat pakaian nih. Terus ada juga nanti buat ruangan sama buat si motor atau mobil. Nah ini buat ininya nih, kebalik. Ini buat ruangan nih. Jadi ini khusus buat ruangan, jangan ke badan manusia. Nah, tapi kalau emang buat ke badan manusia sama ke hewan, ini aja nih. Ini emang khusus buat spray langsung pada tubuh manusia dan hewan. Jadi ada khusus-khususnya gitu. Buat pakaian ada, buat badan kita ada, buat ruangan ada, sama buat kendaraan motor kita pun ada. Jadi kita sama-sama memenuhi prokes yang ada. Ketika nanti kita mulai naik gunung ya kita tetap aman lah, tetap safety. Udah sikat aja, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Ketika lo mungkin mau melakukan camping gitu kan, camping aja gitu, ataupun naik gunung sekalipun, lo bisa tidur di hammock kayak gini dengan proper kayak gini, dengan memasang flat sheet di atasnya. Jadi ketika hujan tuh, atau ketika lo mau menahan angin dari atas tuh bisa ditahan oleh si flat sheet ini. Kalau posisinya kayak gini kan gue pasang atap kayak gini nih, untuk di atasnya tuh kayak kanopi gitu. Kalau nanti posisi tidur pasti gue dibentukin untuk menutup di bagian sisi sebelah sini. Jadi bentuknya tuh kayak rumah gitu. Jadi untuk di depan sama di belakang itu angin tidak akan masuk. Tapi gue tidak menyarankan lu naik gunung nih, di gunung-gunung ekstrim gitu kan, lu pakai hammock kayak gini, artinya tidur di hammock kayak gini. Ini sih gue saranin untuk di tempat-tempat camper aja kalau model-modelan kayak gini. Karena kalau untuk di untuk di gunung itu cuacanya lebih ekstrim, anginnya lebih gede, resikonya lebih gede. Gua saranin sih siang-siang aja lah pakai kayak gininya. Kalau buat tidur semalaman dari maghrib misalnya sampai pagi lagi, ketemu pagi gitu kan, ini tidak terlalu disarankan. Ya kalau emang lu mau kayak gini sampai jam
9 atau jam 11 aja. Kalau emang lu ngerasa udah dingin nih, ya lu langsung masuk ke tenda aja. Jadi ini enaknya sih buat siang-siang aja gitu lah, buat nongkrong-nongkrong aja lah kayak gini-gini. Plus nanti mungkin di bawahnya bisa buat masak-masak juga atau buat nongkrong-nongkrong di depannya. Ada kelebihan sama kekurangan ketika lu mau tidur, atau ini bisa jadi alternatif ketika lu camping-camping nih. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihannya itu adalah lu untuk bawaan di tas lu itu tidak terlalu banyak. Artinya ketika lu bawa tenda kan packagingnya gede tuh. Kalau ini tuh cuman kecil doang packagingnya. Ini packagingnya, oh, langsung ada kan. Ini packagingnya nih. Ini untuk packaging si hamuknya segede gini. Ini udah ada hamuk plus kelambu, plus tali webbingnya di sini, plus tali banji yang nanti untuk menahan kelambu agar tetap tegak. Jadi packagingnya segede gini, ada tali buat gantungan gitu. Ini bisa lu dicantol gini doang, diselempang gini doang, atau mau digini kayak. Jadi bebas lah. Ini seperti tas gitu untuk si talinya. Terus di sini ada resleting lah. Ini ada resleting di sini. Resleting kayak gini dan langsung muncul ke packagingnya langsung. Jadi ini gua dapetin barang ini dari Kilimanjaro Outdoor. Nanti lu cek aja untuk harganya. Terus untuk si flashlight-nya sendiri segede gini nih untuk ukurannya nih. Ini flashlight-nya sendiri. Ini ukuran 3x4. Ini udah waterproof, udah windproof, udah sun protect juga, rain protect juga, sama breathable. Dan ini 19 loop. Nah kayak gininya nih. Jadi ada 19 loop. Jadi kalau emang loopnya banyak kayak gini, lu enak nih untuk membuat pola-polanya, ngebuat bentuk-bentuknya tuh lebih leluasa aja kalau loopnya banyak. Nah, pemasangan, dan sebelum gua ke kelebihan tadi, gua saranin untuk pemasangan flashlight ini harus benar-benar kencang kayak gini nih. Karena flashlight itu sifatnya tidak memakai sim seal. Kalau pemasangannya tidak kencang, artinya tetap kusut, itu akan tembus. Makanya harus kencang kayak gini untuk pemasangan flashlight. Kita lanjut ke kelebihannya. Tadi kan kelebihannya pertama, lo membawa, kalau lo mau tidur posisi pakai hammock kayak gini, lo hanya membawa packagingnya kecil lah. 3x4 lebih kecil daripada tenda gitu kan untuk si packagingnya. Terus yang kedua, ketika turun hujan, lo terhindar dari genangan air nih. Karena ini kan emang ngambang dari tanah, jauh banget dari tanah. Jadi ketika hujan misalnya terus ada aliran air di sini, ini terhindar dari genangan air. Karena memang kita kan sistemnya kayak ayunan gitulah, hammock itu kan benar-benar jauh dari tanah gitu kan. Terus kelebihan yang ketiga ya, ini bisa dijadikan sebagai shelter sekaligus tempat lu tidur. Karena emang tujuannya kan kayak gitu. Nah tapi tetap ada kekurangannya nih. Kekurangannya pertama, lu harus nambah hammock lagi di bawah sini. Atau lu nambah lagi untuk si footprint di bawah sini yang nantinya diikat. Yang mana fungsinya itu buat tempat barang-barang lo nantinya, entah itu carrier kah, atau tempat masak kah, atau baju-baju lu kah di sini. Jadi karena ini bukan tenda, tidak mempunyai tempat lain. Terus yang kedua itu kekurangannya, ini akan rentan untuk kena tampias hujan. Artinya benar-benar harus diperhatikan. Ini kan nanti kalau emang posisi tidur tuh ini diturunin lagi, diturunin lagi sampai nutup ke sini. Tapi akan tetap tampias di bagian sebelah sini nih. Kalau bagian sebelah sana udah gue bikinin pintu. Tapi kalau sebelah sini, karena ini flashlightnya ukuran 3x4, kalau 3x6 mungkin masih bisa bikin pintu lagi sebelah sana. Jadi pintunya tuh sebelah kanan gue nih, sebelah kiri yang udah dibuat. Terus di sini sama di sini udah ketutup semua. Jadi kalau emang lu pengen bener-bener aman, lu harus beli flashlightnya yang ukuran 4x6 atau 3x6, 4x6 sih biasanya dibuat tuh. Jadi ini bener-bener, kalau 4x6 tuh bener-bener bisa nutup lah semua arah. Ketika nanti ada hujan itu akan mengurangi tampias. Terus kekurangan yang berikutnya adalah, ya sebelum lu memutuskan untuk tidur menggunakan flashlight kayak gini, lu harus mengenal dulu medan yang akan lu mendirikan tempat tidur lu nantinya. Ya tentunya lu membutuhkan pohon-pohon. Kalau emang gak ada pohon, sabana kayak gitu, ya lu habis, udah nggak bakal bisa ngediriin si hammock. Paling bisa ngedirin flashlight doang, dan flashlight pun itu tidak nyaman untuk tidur sebetulnya, apalagi lu untuk bermalam kan. Nah ketika lu nanti mau memutuskan tidur pakai hammock dan flashlight kayak gini, lu harus tahu dulu di tempat nanti lu mendirikan flashlight dan hammock ini ada pohon-pohonan nggak gitu kan. Jadi harus lu tahu medan dulu ketika lu mau memutuskan untuk tidur model kayak gini. Terus kekurangan yang berikutnya adalah, sebetulnya bukan kekurangan sih, lebih ke saran.
Kalau emang lo nanti mau memutuskan untuk tidur dengan model kayak gini, gua saranin lu memakai sleeping pad, bukan pakai matras foil ataupun matras karet, tapi pakai sleeping pad biar lebih nyaman nanti tidur di dalam sininya nih. Tidur di dalam sininya nih. Nah, saya lihat di sini. Jadi kan di sini tuh ini hammock kelambu ini ada resleting nih. Ada resleting. Resletingnya tinggal lu buka aja. Oke, resletingnya tinggal lu buka. Ya nanti lu tinggal pasang nih untuk si sleeping padnya di sini. Jadi lu lebih leluasa untuk tidur nih. Dan sebetulnya sih kalau emang buat semalam oke-oke aja, untuk beberapa jam oke-oke aja gitu kan, tidur-tiduran model kayak gini. Cuman kalau emang lu untuk 2 malam memaksakan untuk tidur di hammock kayak gini tidak bagus juga, karena posisi badan kita kan lekung gitu kan, jadi melengkung tuh, jadi tidak lurus. Kalau tidur di tenda pakai matras itu kan tidurnya kita lurus. Kalau tidur pakai hammock kayak gini kurang sehat aja untuk badan. Dan kalau tidak memakai sleeping bed, angin dari bawah itu akan langsung menyentuh punggung kita gitu kan. Angin-angin dari tanah tuh bener-bener langsung nusuk banget ke punggung kita. Makanya kalau pakai sleeping bed atau sleeping pad, makanya kalau pakai sleeping pad itu akan mengurangi resiko ya angin langsung menyentuh ke punggung kita. Jadi ini asik banget sebetulnya untuk lu mau camping-camping ceria, ini bisa dicoba. Tapi ya tadi tetap ada kekurangan sama kelebihannya juga. Bisa lu sikat nih kalau emang lu tertarik sama flysheetnya, lu bisa sikat. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya juga. Termasuk untuk hammocknya juga, hammock kelambunya juga udah gua cantumin untuk link pembeliannya. Untuk harga mah dijamin murah lah. Udah langsung klik aja, itu langsung belanja ke toko Kilimanjaro Outdoor, karena emang ini barang-barang yang gua beli ini dari Kilimanjaro Outdoor Store. Oke, kalau emang lu pengen tahu cara pemasangan kayak gini, lu komen aja kali ya, nanti kapan-kapan gue bikinin. Cuman kayaknya sih umum banget lah kalau pasang kayak gini mah, lu kayaknya bisa tinggal pasang hammock, pasang flysheet atasnya, udah gitu aja, karena ini tidak terlalu ribet lah untuk pemasangannya. Oke, kalau emang lu suka, lu sikat aja. Jangan lupa like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Kilimanjaro Outdoor Store. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.